Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai materi kita selanjutnya, yaitu hubungan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa tingkat inflasi, suku bunga ini semuanya sangat bisa mempengaruhi nilai tukar kita. Nah, misalnya kalau inflasi sedang ada kenaikan inflasi, itu nanti kira-kira nilai tukar kita akan seperti apa ya. Kalau kemudian ada kenaikan tingkat suku bunga, itu nilai tukar kita nanti juga apakah apresiasi atau depresiasi. Dan misalnya lagi kalau ada penurunan tingkat suku bunga, itu juga nanti kita harus bisa menganalisis kira-kira apa sih dampak selanjutnya. Lalu dampak terakhirnya ialah terhadap nilai tukar itu sendiri, apakah akan naik atau apresiasi, ataukah akan turun atau depresiasi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya, nah, pada materi kali ini ada 3 teori yang perlu teman-teman pahami, ya. Yang pertama, interest rate parity, lalu purchasing power parity, dan international Fisher of effect. Nah, kita lihat dulu yang pertama, interest rate parity. Ini variabel kuncinya ya premi atau diskon forward. Ini teori ini menjelaskan mengenai kurs forward suatu mata uang yang mengandung premi atau diskon ditentukan oleh perbedaan suku bunga yang diproteksi ya, atau covered interest arbitrage. Nah, ini pernah kita bahas di pertemuan sebelum 2 minggu lalu ya, covered interest arbitrage. Nah, akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan suku bunga domestik. Jadi misalnya transaksi kita ada 2 pilihan ya, kalau tidak salah waktu itu saya jelaskan. Kita sama-sama sudah kita hitung juga ya, ada praktek penjelasannya. Jadi kita ini sebenarnya mau menaruh dana di mana? Apakah di dalam negeri dengan menggunakan suku bunga domestik, lalu apakah kita tempatkan di luar dari negara kita, di luar negeri ya, dengan menggunakan suku bunga luar negeri. Nah, tapi dengan konsekuensi adanya perbedaan nilai kurs. Nah, supaya aman kita menggunakan covered interest arbitrage. Nah, ya, jadi transaksinya diproteksi dengan dengan transaksi forward. Nah, intinya di sini ada perbedaan suku bunga di interest rate parity ini, adanya perbedaan suku bunga ya. Nah, kalau purchasing power parity ini perubahan variabel kuncinya ialah perubahan kurs spot dalam persentase ya, yang terjadi karena perbedaan laju inflasi. Oke, penjelasannya, kurs spot suatu falas akan berubah sebagai reaksi terhadap perbedaan inflasi antara dua negara. Akibatnya, daya beli seorang konsumen ketika membeli barang di negaranya sendiri akan sama dengan daya beli ketika mengimpor barang dari negara lain. Ya. Lalu yang terakhir adalah IFE, ini Fisher effect, ya, presentasi perubahan kurs spot. Jadi kurs spot suatu mata uang akan berubah sesuai dengan perbedaan suku bunga antara dua negara. Ya. Nah, inilah beberapa sedikit ya ringkasan dari teori IRP, PPP, dan IMF. Oke, kita masuk ke purchasing power parity. Teori paritas daya beli adalah teori yang menyatakan bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih antara dua negara. Akibatnya, daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik akan sama dengan daya beli mereka untuk membeli produk-produk luar negeri. Ini nanti ini pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya ya, tentang purchasing power parity terkait dengan inflasi. Nanti penjelasannya ada di slide yang berikutnya ya. Oke, purchasing power parity. Oke, untuk bentuk relatif
Di sini teori yang menyatakan bahwa laju perubahan indeks harga di dua negara akan hampir sama jika diukur memakai valuta yang sama sepanjang biaya transportasi dan hambatan-hambatan perdagangan tidak berubah. Ya, kalau bentuk absolut, jadi ini untuk bentuk relatif ini bahwa laju perubahan indeks di dua negara ini sama, ya. Jika diukur memakai valuta yang sama, kalau tidak ada sepanjang dia tidak ada biaya transportasi dan tidak ada hambatan-hambatan perdagangan, ya. Nah, untuk bentuk absolut nih ya, misalnya di sini bentuk absolut ini menyatakan ya bahwa harga dari dua produk yang homogen di negara yang berbeda akan sama jika diukur oleh valuta yang sama. Contohnya, produk yang sama dibuat oleh Amerika Serikat dan Inggris. Harga di Inggris lebih rendah jika diukur memakai valuta yang sama. Akibatnya apa? Karena harga di Inggris lebih rendah, permintaan produk di Inggris pasti akan meningkat dan menurun di Amerika. Sementara permintaan produk tersebut di Amerika Serikat akan menurun. Nah, karena permintaan produk yang di Inggris ini meningkat, otomatis harga produk yang dibuat di Inggris ini tentunya akan naik karena hukum permintaan dan penawaran ya. Permintaan, penawaran dan harga, permintaan naik, maka harga akan naik. Ya, sementara produk yang di Amerika karena jumlah permintaannya menurun, maka harganya juga kemungkinan akan turun. Nah, akhirnya apa? Akan mendorong harga produk pada tingkat yang sama, ya. Nah, kenyataannya apa? Biaya transportasi itu ada, ya. Kuota tarif juga ada, ya, sehingga perbedaan harga itu pasti akan tetap ada. Jadi bentuk absolut ini akan sangat sulit untuk diwujudkan karena ada apa tadi? Ada yang namanya biaya transportasi, ada kuota, ada tarif, ada beberapa hambatan-hambatan dalam perdagangan. Oke, apa saja sih penyimpangan pada teori purchasing power parity? Ya, ada beberapa faktor yang diduga merupakan penyebab penyimpangan dari teori PPP. Ya. Yang pertama, adanya biaya transaksi. Yang jelas saat ini seluruh transaksi itu ada biaya transaksinya, ya ada pajaknya, ada ongkirnya, ongkos kirimnya, ya. Terus kalau impor itu juga ada biaya masuknya, ya. Nah, itu supaya apa? Di satu sisi ini mungkin bagus ya, karena proteksi terhadap barang-barang dalam negeri ya. Tapi di sisi lain menjadikan produk impor ini menjadi terasa sangat mahal sehingga sulit untuk diperjualbelikan di dalam satu negara, ya seperti itu. Lalu adanya perbedaan variasi waktu antara harga barang-barang yang diperdagangkan dan yang tidak diperdagangkan. Lalu terdapat faktor multivariat dan simultanitas, artinya faktor yang saling berkorelasi dan saling berhubungan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang teori paritas daya beli dengan contoh, ya. Jika dua negara menghasilkan produk yang saling mensubstitusi, permintaan produk berubah jika laju inflasi berbeda. Ya, seperti itu. Contohnya, ini sebenarnya contoh ini bisa teman-teman dapatkan dari bukunya Jeff Madura ya. Bukunya Jeff Madura. Ini bisa teman-teman baca juga ya. Di contohnya, bila harga di Amerika Serikat meningkat 9%, sementara di Inggris hanya 5%. Apa yang terjadi selanjutnya? Dampak selanjutnya akan menyebabkan ya Amerika Serikat meningkatkan impornya dari Inggris, ya kan? Ya, daripada dibikin sendiri di Amerika Serikat ya ini mahal ya. Konsumen yang di Amerika Serikat mendingan impor aja dari Inggris, lebih murah ternyata daripada beli yang produk yang dibuat di Amerika Serikat. Nah, akhirnya apa? Karena terlalu banyaknya permintaan, maka harga dari produk yang dibuat di Inggris ini akan mengalami kenaikan. Ya, karena otomatis seperti tadi saya jelaskan hukum permintaan, penawaran dan harga. Permintaannya naik, harganya turun.
ya. Nah, karena lalu apa yang terjadi kemudian? Ya, konsumen Inggris akan berusaha untuk menurunkan impornya dari AS, ya, karena AS itu lebih mahal ternyata, ya. Nah, banyaknya permintaan terhadap produk Inggris itu dapat menyebabkan atau mendorong nilai pound sterling untuk naik, ya. Perpindahan konsumsi dari Amerika Serikat ke Inggris akan terus terjadi sampai nilai pound sterling mengalami apresiasi. Jadi di satu tingkat harga tertentu kan pound sterlingnya akan terus naik, ya, karena produknya banyak lebih murah, ya, produknya akan banyak diminta dan dibeli, ya, hingga pound sterling tersebut mengalami titik apresiasi tertentu dan mungkin sudah cukup mahal ini. Nah, barulah kemudian sampai tingkat harganya produk yang di AS itu sama dengan, akhirnya menyamai. Lama-lama kan permintaannya naik, kan harganya naik-naik terus. Akhirnya sama dengan harga di Amerika Serikat. Ya, nah, besarnya apresiasi pound sterling untuk mencapai equilibrium baru adalah 4%, yaitu 9% dikurangi 5%. Oke, untuk masuk ke derivasi paritas daya beli, ini kita lihat dulu ya. Nah, ini ada beberapa simbol-simbol yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, indeks harga domestik, ini simbolnya H, ya. Indeks harga barang domestik, ini PH. Indeks harga negara lain, ini F. Laju inflasi IH, laju inflasi negara lain IF. Indeks harga barang domestik PH, ini 1 plus IH. Indeks barang di negara lain 1 plus IF. F itu berarti foreign country, ya. H itu berarti home country. Ya, jadi membedakannya seperti itu. Oke, jika IH atau laju inflasi di dalam negeri lebih tinggi daripada IF, laju inflasi di luar negeri, ya, dan nilai tukar antara valuta di kedua negara tidak berubah, maka daya beli atas barang-barang luar negeri akan lebih tinggi dibandingkan daya beli atas barang domestik. Dalam hal ini tidak ada PPP. Maksudnya apa? Tentu saja kalau inflasi di dalam negeri itu lebih tinggi, teman-teman, kemungkinan harga barang-barang di negara kita ini akan jauh lebih tinggi dibandingkan harga barang-barang di luar negeri. Apa yang terjadi? Hal ini dapat memunculkan atau menimbulkan yang namanya impor atau kenaikan pembelian barang dari luar negeri. Nah, sebaliknya, jika inflasi dalam negeri itu lebih kecil dibandingkan inflasi di luar negeri dan nilai tukar tidak berubah, maka daya beli atas produk domestik akan lebih besar daripada daya beli atas produk luar negeri. Tentu saja, kalau inflasi kita kecil, ya, dibandingkan dengan inflasi di luar negeri, tentu saja kita akan lebih baik, ya, lebih suka untuk menggunakan atau membeli produk-produk dalam negeri saja. Kalau membeli produk impor tentu harganya akan sangat mahal, ya. Teori purchasing power parity menyiratkan bahwa nilai tukar tidak akan tetap konstan, tetapi akan menyesuaikan diri untuk mempertahankan paritas daya beli. Oke, faktor-faktor apa saja sih yang mendorong terjadinya paritas daya beli? Faktor-faktor yang berpengaruh misalnya nilai tukar dipengaruhi oleh suku bunga, kontrol dari pemerintah, ya, lalu kemudian tidak adanya produk substitusi, yaitu tidak adanya produk substitusi yang cocok dalam pasar di dalam negeri. Nah, ini juga bisa mendorong terjadinya paritas daya beli. Oke, terakhir di sini ialah dampak Fisher internasional. Teori Fisher Effect atau International Fisher Effect menyatakan bahwa suku bunga nominal adalah penjumlahan suku bunga real, ya. Nah, ini sudah pernah dia minggu lalu, ya, saya terangkan, ya. Suku bunga nominal adalah total dari suku bunga real ditambah dengan ekspektasi atas inflasi, ya. Teori Fisher Effect ini berkorelasi erat, berhubungan erat dengan teori PPP karena suku bunga ini berkorelasi erat dengan laju inflasi, ya. Kalau inflasinya tinggi, ya, kemungkinan suku bunga ini akan meningkat untuk mengakomodir terjadinya inflasi, ya. Dampak dari teori Fisher yaitu suku bunga bebas risiko nominal mengandung tingkat pengembalian real dan ekspektasi inflasi. Jika investor
dari semua negara meminta tingkat pengembalian yang sama, maka perbedaan suku bunga antar negara mungkin ditimbulkan oleh perbedaan dalam ekspektasi inflasi. Jadi bisa saja suku bunganya itu mungkin suku bunga realnya mungkin sama, teman-teman ya. Tapi yang membedakan adalah tingkat inflasi antar negara. Nah, ya misalnya Indonesia inflasinya berapa, ya Malaysia berapa, Australia berapa, Amerika berapa. Nah, itu bisa mempengaruhi tingkat suku bunganya. Ya, jadi suku bunganya tinggi nih, ternyata merupakan dampak dari tingginya tingkat inflasi. Atau misalnya satu negara suku bunganya itu rendah. Bisa saja karena disebabkan ternyata tingkat inflasinya relatif rendah ya, atau tingkat inflasinya itu relatif ya stabil lah, tidak terlalu tinggi ya. Seperti itu teman-teman. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.